Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Avianti, NIM 210602110004 dari jurusan Biologi. Materi kedua dari Dr. Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan sebagai penyedia memfasilitasi kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau menyampaikan bahwa menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu tidak mudah. Maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini dilakukan perkuliahan daring atau virtual, saya ingin mengharap sekali kalian semuanya segera bertemu dengan kampus. Untuk sementara waktu bisa dibayangkan saja kampusnya seperti apa. Saudara-saudara baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara-saudari nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas. Fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Anda harus menyiapkan secara mental, spiritual. Kita fasilitasi berbagai macam unit-unit kegiatan kemahasiswaan, ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Konsep memfasilitasi bakat minat potensi saudara-saudari. Materi yang ketiga. Harapan besar kami adalah seluruh mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim kedepannya menjadi calon pemimpin di masa depan. 5 tahun, 10 tahun lagi adalah yang diharapkan untuk memimpin kendali bangsa Indonesia ini. Karena itu harapan besar ini harus diwujudkan bersama-sama. Baik oleh pimpinan, oleh kakak kelas, kakak senior SMA maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Pesan saya buat calon pemimpin masa depan, yang pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dia katakan. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri. Karena itu, temukan jati diri Anda. Mau jadi apa 4 tahun ke depan? Saat inilah Anda harus menentukan mau jadi ilmuwan, mau jadi orang yang luar biasa, ataupun mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Hari ini Anda memulai niatnya. Dan yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pesan kami pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus. Kita torehkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita semuanya harus hafal. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sangat pendek, jadi semua harus hafal di luar kepala. Kalau kalian generasi milenial, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memajukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Ragam atribusi terhadap Islam, 2 arus besar, Islam Sunni versus Islam Syiah. Pelabelan sosiologis Islam atau Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label paling
kontemporer, Islam moderat dan Islam Nusantara. Konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. #ragam atribusi terhadap Islam dua arus besar, Islam Sunni versus Islam Syiah, pelabelan sosiologis Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris, label paling kontemporer, Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam atau agama? Secara etimologis berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan toleransi dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika. Teks secara konteks. Dasar teologis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, pendapat hukum para ulama, konteks moderasi di Indonesia. Mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menunjang tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Orisitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara melalui dakwah, bukan perang. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam, seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika Barat, minyak yang digunakan sebagai kepentingan ekonomi, politik despotisme atau hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang yang bisa dilakukan adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memperkuat dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Pemateri pertama, Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang pada 2 April. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika, Cina itu hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi. Diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang dan menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan. Pada saat pandemi ini, mereka selalu mengatakan bahwa orang-orang terdekat mereka yang meninggal, bahwa hal tersebut hanyalah pagebluk, bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi membuat masyarakat di Indonesia ini yaitu turunnya perkembangan ekonomi, bahkan di luar juga. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu sebaliknya ketika COVID turun, maka ekonomi akan naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak. Banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya untuk belajar. Untuk itu sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Adanya kemajuan teknologi juga, pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka dianggap tidak tahu apa-apa. Agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah bukan marah, merangkul bukan memukul, inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi unggul dengan melakukan keagungan moral dan spiritual,
Mempunyai digital quotient, kecerdasan digital, saring sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship menjadi karakteristik utama, yaitu kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita.